Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami memasuki masa biasa dalam tahun liturgi gereja. Kami kau ajak untuk selalu bertobat, untuk selalu menggunakan cara pandangmu, cara melihatmu di dalam menghayati hidup kami sehari-hari. Bantu kami untuk menghayati perintahmu supaya kami bertobat dan percaya kepada Injil. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara-saudariku terkasih dalam Kristus, kita memasuki masa biasa yang cukup panjang selama 33 minggu. Ya. Dan dalam masa awal dari masa biasa ini kita diajak oleh Yesus untuk bertobat. Ya, untuk bertobat sekali lagi, percayalah kepada Injil. Kerajaan Allah sudah dekat. Nah, di waktu yang cukup panjang ini, kita disadarkan kembali bahwa waktunya sudah dekat. Artinya bukan waktu secara kronologis, tetapi lebih daripada itu. Waktu di mana kairos, di mana Tuhan secara pribadi menyentuh Anda, menggerakkan Anda, belas kasihan Allah ya sudah diberikan kepada kita dan kita diajak untuk masuk ke dalam misteri kehendak Allah. Masuk di dalam hati Allah. Masuk di dalam melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Dan itulah yang kita maksud dengan pertobatan. Yesus hari ini mewartakan, percayalah kepada Injil, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, artinya bahwa kita sekarang ini, saatnya sekarang ini ya, lebih daripada sebelumnya, bahwa kita dipanggil untuk memasuki pikiran hati Allah. Dan itulah yang dimaksudkan dengan waktunya sudah genap, waktunya sudah tak bisa ditunda-tunda lagi ya. Nah, itulah yang kita maksudkan, yang dimaksudkan Yesus supaya kita memasuki belas kasihan Allah, memasuki hati Allah, memasuki pikiran Allah. Dan untuk sampai kepada pertobatan yang seperti itu, maka kita harus berlatih dan terus-menerus bertobat. Ya. Terus-menerus bertobat, terus-menerus diberi kesempatan, diberi waktu yang cukup panjang selama 33 minggu supaya kita memakai hati, pikiran, kehendak Allah. Sepikiran, seperasaan, sekehendak dengan Allah. Dan itulah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Karena itulah, dan itu yang membuat kita bahagia, ya, membuat kita tentram, membuat kita membuat kita damai, sukacita, yang membuat surga, ya, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi dengan kita memasuki hati Allah, kita memasuki kerajaan Allah, memasuki Allah yang meraja, ya, bukan hanya kita yang meraja, tapi Allah yang meraja. Nah, disitulah menjadi kunci dari perjalanan hidup kita, bahwa kita berjuang dan berusaha terus-menerus supaya Tuhan yang bekerja di dalam diri kita, Tuhan yang melimpahkan rahmat kepada kita semua. Jadi itulah saudaraku terkasih. Nah, pertobatan itu menjadi sulit karena apa? Karena cara kita memandang, cara kita melihat, cara kita menghayati kehidupan itu bersifat fragmented, ya, bersifat keterpecah-pecah atau bersifat judgmental, menilai, mengadili orang lain berdasarkan apa yang kulihat dalam diriku sendiri. Ketika saya melihat diri saya sendiri dengan serba kekurangan, serba keterbatasan, serba kerapuhan, atau saya melihat diriku sendiri dengan kacamata yang lebih keras, lebih kejam, maka itulah yang kupancarkan kepada orang lain, diproyeksikan kepada orang lain. Jadi penglihatan dan pemandangan kita kepada orang lain itu karena saya sendiri yang menilai itu dari diriku, dan itu terwartakan, tersiar kepada orang lain. Nah, itulah saudaraku terkasih dalam Kristus, disitulah sulitnya. Nah, tetapi Yesus tidak demikian, tetapi Allah tidak demikian. Allah pertama-tama bukan menilai kita, tetapi pertama-tama mencintai kita, mengasihi kita apa adanya. Penting saya katakan, Allah mencintai kita apa adanya.
Jadi Allah pertama-tama menerima kita sendiri apa adanya. Apa adanya. Ya. Kalau kita tidak, kita menilai orang karena cantik, karena ganteng, karena kaya, karena hebat, karena penuh kuasa dan seterusnya. Tuhan tidak seperti itu. Jadi Tuhan tetap mencintai kita apapun kita. Whatever we are, whoever we are. Orang miskin, orang terlantar, orang hina pun Tuhan tetap mencintai. Dan inilah cara pandang yang seperti inilah yang kita mau masuki gitu loh. Itulah pertobatan. Dari cara pandang kita melihat diri kita sebagai orang yang diadili dan mengadili ya dengan cara kita ya. Tapi Tuhan tidak mencintai kita apa adanya. Semoga saudaraku terkasih di masa biasa ini kita semua diajak untuk menerima orang lain apa adanya seperti Tuhan sendiri menerima kita apa adanya. Begitulah kira-kira yang menjadi perjuangan dan proses panjang yang kita mau coba gali dan usahakan dalam hidup kita bersama. Semoga di masa biasa ini Anda semua, kita semua belajar melihat segala sesuatu dari kacamata Allah. Dan itu bagi banyak orang merupakan kebodohan. Ya. Maka karya Kristus dianggap bodoh karena menerima orang berdosa. Yesus menerima bergaul dengan orang-orang lemah. Bergaul dengan para pendosa, bergaul dengan wanita nakal. Ya, bergaul dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Bergaul dengan para pemungut cukai. Ya. Dan itulah cara pandang Allah di dalam melihat dunia. Semoga Anda dan saya dapat masuk ke dalam misteri Allah, ke dalam hati Allah. Tuhan memberkati kita semua, menguatkan kita semua, dan menyembuhkan kita semua. Supaya kita melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Meskipun dianggap bodoh, meskipun dianggap jelek dan tidak sesuai, tapi kehendak Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Tuhan memberkati Anda semua. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, saya berada selama seminggu ini, saya berada di rumah retret Karmel di Nongkut Jajar di Pasuruan. Cukup dingin dan sangat dingin, kurang lebih 2,5 jam dari kota Malang. Ya, inilah pemandangannya yang berada cukup indah. Rumah retret ini juga menjadi rumah pertapaan dari seorang Karmelit yang tinggal di sini untuk menyendiri, menyepi, dan berdoa. Dan bagi Anda yang berminat untuk misalnya retret pribadi, kelompok-kelompok kecil, silahkan kontak saya atau kontak Bruder Parianto. Semoga di sini kita bisa menyepi, bisa mendengarkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita bersama. Cukup indah dan sangat indah. Ada pemandangan di jurang sana dengan pohon pinus yang menarik gitu loh. Semoga tempat di sini saya baru saja memberi retret beberapa suster dan mereka dalam pengalamannya bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka dan menemukan Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Sekali lagi, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jadi tempatnya. Ya. Namanya Rumah Karmel Pertapaan Santi Argo. Santi adalah kudus, Argo adalah gunung-gunung yang kudus. Semoga gunung kudus ini dapat memberikan sumbangan yang besar bagi Anda semua. Jadi di sana ada ya di bawah sana ada pohon pinus yang bagus sekali yang menjadi pemandangan yang indah di tempat ini. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin.